Halo semuanya, welcome back to Ngobil, ngobrol bareng Koko Billy di mobil. Wah, jadi ini edisi perdana ya guys, episode pertama maksudnya, kok edisi sih. Oke, jadi di episode satu ini bintang tamunya siapa? Jadi sebelum aku mulai ke rekan-rekan aku, kolega-kolega aku atau orang-orang lain, aku mulai dari diri aku sendiri nih. Jadi kan aku kemarin udah sempet Q&A ya di Instagram aku juga, terus ada aku nampung beberapa pertanyaan juga. Jadi aku bakal jelasin. Pokoknya ini temanya adalah It's All About Me atau semua tentang aku. Oke guys, nah aku ya mau kasih tahu nih konsepnya nih. Jadi kalau di mobil itu, jadi kita tuh ngobrol-ngobrol santai di mobil aku juga. Jadi aku juga nanti nextnya juga bakal ngundang beberapa teman-teman juga. Jadi yang kayak kalau kalian mau aku undang siapa, kalian nanti bisa komen ya nanti di IG aku. Oke, sebelum kita mulai kita opening dulu ya. Check out. Oke, pertanyaan pertama nih, Bang Billy pernah nggak sih ngerasain hidup susah nggak? Contohnya makan pakai garam, terus pulang sekolah jalan kaki kayak gitu. Jujur kalau misalnya ngerasain hidup susah, kalau kayak makan pakai garam doang, aku nggak pernah ya. Jujur aja, ya aku terima kasih banget sama Tuhan diberikan hidup yang sangat enak, yang benar-benar nyaman juga gitu loh. Nah aku tuh jujur aku belum pernah, Kak. Aku paling kayak makan tuh paling nasi sama Indomie, tapi tuh aku yang pengen sendiri gitu loh, karena aku emang suka makan kan dari kecil, makanya aku kelihatan aku badan aku gede kan sampai sekarang juga gitu loh. Terus kalau misalnya pulang sekolah jalan kaki pernah, karena aku tuh dulu tuh SD sekolah itu sama tokoku itu deket gitu loh, jadi kalau jalan itu cuma 10 menit, jadi aku tuh emang biasa jalan kaki juga waktu pas jalan sekolah itu deket gitu loh dari rumah kan. Nah, gitu aja sih. Oke, next question yang kedua ya. Kok Billy, apa yang kau Billy selalu utamakan dalam bisnis sampai bisa sukses itu? Oke, aku bakal jawab nih guys. Biar aku utamakan ya. Aku utamakan itu satu, komitmen. Kenapa komitmen? Kalau kita misalnya punya komitmen sama orang, kalau kita misalnya contoh nih, kita misalnya ngomong gini, besok kita janjian nih jam 1 kita ketemu di sini. Ya udah. Kalau aku tipe orang tuh yang selalu on time gitu. Dalam artian apa? Karena aku menjaga namanya itu komitmen. Kalau aku udah bilang jam 1 gitu loh. Aku nggak masalah misalnya mau rekan aku telat berapa menit apa aku nggak masalah. Yang penting aku selalu dididik adalah kita tuh harus orang itu komitmen. Nah, selain komitmen itu kita harus tetap namanya itu konsisten. Maksudnya apa? Jadi gini, konsisten itu misalnya gini. Misalnya aku nih lagi contoh nih ya, gampang gini. Misalnya aku lagi mulai konten deh, kita paling gampang deh. Nah, aku konsisten kan, mungkin tiap hari bikin. Karena kalau misalnya kita cuma bikin kayak sekali, 2 kali, 3 kali, itu samanya kita kayak kita kayak bisnis gitu loh. Misalnya kita kalau mau konsisten, kita misalnya mau nurunin berat badan, kita harus kayak konsisten olahraga, konsisten jaga makan gitu loh. Sama hal dalam bisnis. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal yang kecil, apalagi kita bisa menyelesaikan hal yang besar seperti bisnis gitu loh. Di bisnis pun sama, kita harus konsisten. Konsisten dalam apa? Konsisten dalam kerja kerasnya, konsisten dalam semangatnya. Jangan sampai banyak nih ya orang-orang yang misalnya bisnis tapi tiba-tiba tuh waktu pas di tengah jalan tuh aduh merosot nih motivasinya. Mungkin karena tokonya sepi, mungkin karena kurang adanya, mungkin pemasukannya kurang. Jadi dia merasa kayak gak pede gitu dengan diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia harus konsisten, dia terus-terus lakuin itu, dia pasti bisa jadi lebih sukses. Seperti itu sih kalau menurut aku nih ya, aku pegang. Sama yang aku pegang terakhir adalah trust atau kepercayaan. Kenapa ini penting? Kalau kita berbisnis sama orang atau kita mau misalnya kongsi dalam bisnis, atau misalnya mungkin kayak kita mau mulai bisnis gitu ya, kita harus memegang teguh yang namanya itu kepercayaan. Jangan sampai kita udah dipercaya sama orang, kita kerja sama bareng, kita ngecewain mereka gitu loh. Ataupun nanti kayak kita misalnya diajak kerja sama tapi kita kerjanya anggot-anggotan, kalau misalnya kita kayak merusak kepercayaan orang, itu sangat gak bagus sih menurut aku ya. Karena jujur itu nama baik itu sangat penting untuk kedepannya. Karena untuk dalam hal berbisnis juga, nama baik itu adalah yang pertama. Karena kalau kalian sudah mencoreng nama baik kalian, nanti kalian kedepannya itu bakal susah sih kalau misalnya untuk kalian mau berbisnis atau mungkin kayak menemukan partner dalam bisnis seperti itu sih. Oke, next question ya. Kok Billy single ya? Kenapa belum menikah bang? Define single dalam KTP atau apa? Kalau jujur, kalau aku dari sekarang itu at the moment ya, maksudnya sekarang ini aku emang single sih. Dalam artian kayak single itu berarti statusnya ya aku belum menikah juga gitu. Kalau in a relationship, kalau untuk berteman dengan orang lain ya aku adalah beberapa yang berteman. Cuman maksudnya kenapa belum menikah? Gini, aku selalu patokan diri aku gini, menikah itu bukan suatu perlombaan. Menikah itu bukan suatu yang kayak harus kayak, misal contoh nih, misal kalau orang-orang Indonesia kan kayak, oh umur segini harus menikah, umur segini harus ngapain, enggak gitu loh.
Kalau aku selalu mikir kayak gini, menikahlah ketika kamu sudah siap, bukan ketika kamu tertekan, kamu pengen nikah gitu loh. Dan pernikahan itu menurut aku, itu bukan suatu kayak semacam apa ya, escape, suatu pelarian gitu loh. Maksudnya ketika kamu menikah, kamu jadi bahagia, enggak. Kalau aku selalu suruh kayak, masa diri aku sendiri itu, aku harus bahagia dulu kalau kalau mau menikah gitu loh. Jangan sampai aku menikah karena untuk jadi bahagia. Lah kalau misalnya tiba-tiba pernikahan itu nggak bikin kamu bahagia gimana? Mau pisah? Kayak gitu sih. Jadi maksudnya itu konsep pernikahan itu bukan yang kayak oh ya udah kalau misalnya kita ini bareng-bareng dulu atau mungkin kayak kita nanti misalnya kita jadi bahagia. Enggak, salah. Sebenarnya kalau konsep yang menurut aku nih ya yang benar tuh adalah dua orang ini benar-benar udah bahagia dulu masing-masing, sudah mencapai apa yang mereka mau. Jadi ketika mereka menikah itu nanti mereka tuh melengkapi gitu loh. Bukan untuk kayak oke, aku pengen nikah sama kamu karena aku udah bosen nih sama keluarga aku pengen kayak ini, aku udah bosen hidup sendiri, aku pengen menikah. Justru pernikahan itu bukan solusi kalau misalnya untuk kayak kayak kabur dari realita gitu loh. Tapi kayak kan justru kan menikah kan, apalagi kan menikah kan kita kan harus mikirin kayak keluarganya, harus mikirin kayak nanti kalau udah punya anak, belum nanti ada pertikaian di rumah atau masalah apapun kan itu bukan kayak segampang memberikan telapak tangan gitu loh. Kalau kita masih pacaran, masih kayak deket kan ya udah, kalau udah nggak mau ya udah selesai gitu loh. Kalau ini kan susah nggak sih, apalagi kayak kan kita nggak mungkin dong kita menikah untuk kita mau pisah juga, nggak mungkin juga gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh menikah kalau udah siap gitu loh. Dan menurut aku adalah Tuhan udah mengatur waktu yang terbaik gitu loh. Jangan sampai nanti kita menikah karena kayak kejar-kejaran sama teman-teman kita. Misalnya teman-teman aku nih, misalnya teman-teman aku yang lain kan udah pada married, udah pada apa, kayak takutnya nanti kayak ya udah kita kayak kompetisi gitu loh. Enggak gitu loh, karena jujur pernikahan itu bukan cuma satu hari di hari pernikahannya, tapi pernikahan itu adalah kayak apa yang ngomong, kayak perjalanan gitu loh, sampai kita meninggal, sampai kita tua nanti, sampai apa, itu bener-bener satu untuk seumur hidup gitu loh. Nah maka dari itu, kalau menurut aku sih, kalau aku nih ya, kalau aku pribadi adalah aku menikah ketika aku menemukan orang yang benar-benar bisa cocok sama aku, bisa suportif sama aku, ya udah langsung nikah. Kalau misalnya enggak, ya nanti dulu aja kan, masih lagian juga kan hidup masih panjang lah ya. Oke, next question. Bang, konten berbagi itu baru mulai sekarang atau emang udah dari dulu aja bang? Jujur aku tuh mulai konten itu emang baru-baru kayak dari bulan Juli ke Agustus itu aku baru mulai konten. Cuman kalau aku dari berbagi itu aku udah dari SMP gitu loh. Soalnya dari keluarga aku itu, company aku itu emang udah sering ngadain namanya baksos. Jadi baksos di Gama itu kita itu ada yang kayak bagi-bagi nasi, ada yang di hari kayak misalnya kita ke Jumat Berkah kita ke masjid bagi-bagi kayak makanan juga. Terus kita biasanya ada pengobatan gratis. Terus kita biasanya kayak kalau misalnya ada bencana alam itu kita misalnya turun, kita kasih bantuan langsung gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya tuh udah mulai, apalagi waktu pandemi awal itu kita kayak udah sering kayak nyumbang hand sanitizer, nyumbang APD, nyumbang masker ke masyarakat dan tenaga medis gitu loh. Cuman kenapa aku kontenin itu karena mungkin lagi zamannya konten kali ya. Jadi kayak aku mikir kayak aku konten itu jujur bukan untuk kayak kepentingan pribadi, tapi aku kayak menginfluence teman-teman aku tuh untuk berbagi gitu loh. Jadi dalam artian kayak kita punya dokumenter aja sebenarnya buat konten gitu kan. Mungkin ini ada pro and kontra ya masalah tentang berbagi ini. Cuman kalau menurut aku sih, aku selalu ambil satu yang aku benar-benar penting, yaitu apa? Kita kalau jadi manusia, kita harus banyak positifnya, harus banyak berbuat positif sama banyak orang lain. Kita harus menjadi banyak berkat buat banyak orang lain. Kita harus menjadi saluran untuk banyak orang lain yang kita bisa bantu gitu loh. Karena jujur Tuhan udah nitipin aku seperti ini, ya aku kan harus, kita ngomongnya apa ya? Kita harus give back lah, give back to community. Kita harus berbagi kepada sesama, seperti itu sih. Oke, next question. Bang Bill, bisa kasih saya sedikit aja nggak keyakinan untuk usaha? Saya tuh setiap usaha berpikir pasti nggak laku atau pasti gagal. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ingat ya, kalau kalian mau jadi sukses, kalau kalian mau jadi entrepreneur atau apapun itu, kalau kalian udah berpikir kalian gagal sebelum kalian mulai, jujur, kalian jangan menjadi pengusaha atau kalian memulai. Ibaratnya nih ya, kalian belum mulai aja, contoh kita mau perang gitu ya, kita belum mulai perang aja kita udah tahu kita kalah gitu. Kalau kita udah kayak naruh mindset kita kalah di otak kita, itu nanti lama-lama itu jadi kayak semacam jadi semacam kayak ya udah, nggak bisa deh, gue pasti nggak bisa, gue pasti gagal. Tapi kalau kalian masukin mindset yang positif ke kalian, yang kalian bilang benar-benar oke, gue harus bisa, gue pasti bisa, gue bisa sukses. Itu kata-kata motivasi itu tertanam di mindset kalian, nanti itu menjadi kenyataan. Beneran, jujur. Ingat ya, ini masalah positif dan negatif. Ini ini aku ceritain nih. Ada 5 orang positif.
yang bener-bener yang mungkin kayak usahanya sukses, mungkin kayak kerjanya bagus atau apapun itu, ngumpul nih sesama orang positif deh, yang mindsetnya positif. Ada orang baru nih ngumpul sama 5 orang positif ini, nanti lama-lama jadi apa? Lama-lama orang yang keenam ini akan tertular kesuksesannya, atau mungkin kayak energi positifnya, energi yang bagusnya itu dari 5 orang ini. Nah, kita balikin lagi nih. Kalau misalnya ada 5 orang yang negatif, yang pesimis, yang kayak gagal, yang kayak nggak mau berjuang, nggak mau move on, nggak mau nggak mau keluar dari zona nyaman. Ada nih orang baru ngumpul sama ini, dipersuasi, udahlah kita hidup gini-gini aja, kita nggak usah sukses, kita nggak usah pengen yang lebih, udah kita secukupnya gini aja, udah cukup kok gini aja. Lama-lama orang itu akan kayak ya udahlah, toh juga teman-teman aku sekitar ini orangnya gini juga gitu. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Jujur kalau aku ya ngeliat itu tuh kayak benar-benar itu namanya hukum, namanya kayak lingkungan itu menentukan kamu sih. Kamu mau naik, kamu mau turun, itu kamu yang nentuin gitu loh. Kalau kamu jadi orang, contoh nih, aku mau ngasih tau nih ke teman-teman, misalnya ada orang yang gak enakan, udahlah itu teman aku udah lama, aku gak enak sama dia gini-gini. Loh, teman yang lama belum tentu teman yang baik loh. Teman yang baru kenal belum tentu teman yang jahat. Ingat itu. Karena hidup ini jangan kayak, aduh aku nggak enak nih karena dia teman lama aku, jadi aku kayak main teman sama dia, walaupun kamu tuh kayak dia tuh orangnya negatif banget, kayak nggak suportif sama kamu, nggak pernah kayak nyemangatin kamu, motivasin kamu gitu loh. Yang ada dia malah kayak nurunin terus, marah diejek terus, marah, jadi mentalnya kena gitu loh. Itu aku paling benci sih orang-orang kayak gitu. Karena jujur ya, kamu itu bisa naik ke atas, tapi ada beberapa orang itu yang narik kamu ke bawah. Kenapa nggak kamu cari temen yang kalau kamu mau naik ke atas, mereka akan bantu kamu naik ke atas juga gitu. Bukan berarti yang kayak, misal kamu mau naik ke atas nih, tiba-tiba ada temen kamu yang kayak, nggak usah, kita di sini aja. Jujur sampai kapanpun kamu nggak akan pernah naik level di hidup kamu. Oke, nextnya deh aku apa nih? Oh, ada nih. Bang, ngomongin uang nih, menurut abang uang itu penting banget gak sih? Jujur ya, uang itu dibilang segalanya ya segalanya, nggak segalanya nggak juga. Aku nggak munafik juga ya. Jadi kalau untuk realistis sih emang uang itu nggak segalanya, tapi semuanya itu perlu uang. Dalam artian gini nih, jangan sampai uang itu ngontrol kita, jangan sampai uang itu jadiin kita budaknya, jangan sampai kita itu diatur sama uang. Tapi kita sebaliknya, kita menjadikan uang itu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Contoh, kita misalnya mau jadi orang sukses, ya udah kita gunakan uang itu ya benar-benar untuk kayak batu pijakan untuk kita ke impian kita gitu loh. Kalau kita mau sukses ini ya kita uang itu as a tool gitu loh. Ngerti gak sih? Uang itu sebagai alat gitu loh. Alat untuk kita mencapai apa yang kita mau. Jangan sampai kita kerja demi uang, kita terus kerja, tahu roda hamster enggak? Jangan sampai kita kayak gitu. Terus-terusan diputar, ujung-ujungnya apa? Mungkin kita dapat uangnya, tapi kita nggak dapat quality time sama keluarga kita tidak dapat quality time sama pertemanan kita, kesehatan kita juga nggak diperhatikan gitu loh. Uang emang penting, tapi uang itu bukan adalah tujuan dari hidup kita. Kalau aku nih ya, uang bukan tujuan dari aku, tapi aku pengen hidup aku tuh benar-benar berguna bagi banyak orang lain. Nah, untuk dapat berguna bagi banyak orang lain, otomatis kan aku perlu uang dong. Nah, jadi maksudnya uang itu emang pasti didapat, tapi maksudnya bukan kayak tujuan utama gitu. Karena aku jujur beberapa kali aku ketemu orang yang benar-benar tujuannya uang ya. Dia benar-benar pagi siang malam kerja terus semua demi uang, keluarganya nggak diperhatiin, apa yang terjadi? Dia meninggal cepat. Kenapa? Dia kecapean, dia nggak istirahat, dia benar-benar fully hard work terus. Ujung-ujungnya yang nikmatin siapa? Orang lain. Nah, itu yang paling penting kayak gitu. Oke, yang pertanyaan terakhir deh. Siapa orang yang paling berjasa di hidup Bang Bill sampai bisa seperti sekarang? Jujur orang yang paling berjasa adalah, jujur ya, kalau aku sendiri adalah orang tua aku gitu loh. Karena kenapa? Orang tua aku adalah orang yang mendidik aku dari kecil, yang aku diajarin jaga toko dari dulu, diajarin kayak, mungkin dulu aku mikirnya kayak, aduh kok aku masih SD disuruh jaga toko, disuruh ngelayanin orang, disuruh ngasirin. Tapi aku ngerti sih, sampai sekarang ini aku udah kebiasaan kayak, maksudnya kayak etik kerja yang kayak dimana kita kalau kerja kita kerja yang cepat gitu loh, kerja yang beres gitu loh. Mungkin aku dulu kayak sempet mikir, kok aku nggak main-main, kok aku nggak harusnya kan biasa kalau habis pulang sekolah kan main sama temen atau apa, cuman aku jaga toko di toko gitu loh. Tapi aku jujur sekarang itu justru jadi pembelajaran aku, jadiin bekal lah ya, bekal dalam experience ini untuk aku tuh bisa kayak lebih lebih berkembang lagi, dan jujur aja kayak orang tua aku tuh very very supportive gitu loh. Artinya apa? Bener-bener kayak mereka tuh support banget ya, aku mau aku usaha apa, mau aku ngapain aja, yang penting selama positif mereka pas support gitu loh. Thank you mom and dad.
and my brother. Pokoknya yang family aku yang benar-benar support aku, yang benar-benar kayak ya benar-benar yang kayak jujur kan aku kan dulu kan waktu pas mudanya kan kayak bandel ya, maksudnya badung banget lah gitu loh. Kayak mereka tapi masih kayak bener-bener masih suportif, masih nerima aku, masih bener-bener kayak aduh kalau diomongin tuh bener-bener udah pokoknya bener-bener the best banget deh. Mungkin kayak semua orang nggak mau ketemu sama aku, nggak mau kayak apa sama aku gitu loh ya, tapi kayak ketika aku di level terendah, ketika aku kayak at the lowest point gitu, tetap keluarga aku yang masih ada sama aku sampai sekarang gitu. Jadi aku benar-benar appreciate banget gitu loh. Jujur tanpa mereka aku nggak akan ada di sini, aku nggak akan bisa seperti sekarang ini, nggak bisa kayak langsung kayak seperti Billy Martono sekarang gini gitu loh. Mungkin kalau aku dilahirkan di keluarga lain, mungkin aku nggak akan seperti ini juga gitu loh. Cuman kalau aku sih selalu bersyukur ya, aku selalu grateful. Jadi untuk teman-teman semua, mau kalian dilahirkan dimanapun, mau kalian gimana pun kondisi kalian harus tetap bersyukur. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita terus merasa insecure gitu loh. Kita merasa hidup kita tuh dibanding-bandingin sama orang lain. Kok orang ini lebih sukses ya? Kok orang ini lebih kaya ya? Kok orang ini lebih cakep? Kok orang ini lebih pintar ya? Kalau kita terus membandingkan kita sama orang lain, itu kita tidak pernah bersyukur. Tapi kalau kita belajar untuk bersyukur, kita bilang gini, oh ada yang pintar, gak apa-apa, kita belajar jadi pintar. Oh ada yang lebih kaya, oh ya gak apa-apa, kita bekerja supaya kita lebih kaya. Udah seperti itu aja, simple. Jangan sampai kita menyalahkan hidup kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang tua, menyalahkan lingkungan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Jangan gitu loh. Justru kita introspeksi. Jujur, jangan sampai kita jadi orang itu yang kayak apa ngomongnya, kayak merasa kayak udahlah hidup gua kurang bagus, hidup gua gak seperti yang di film-film, gak seperti yang gimana gitu. Terus kalian malah kayak jadi minder gitu loh, jadi pesimis. Itu salah. Justru kalian lihat orang yang lebih sukses, lihat orang yang lebih kaya, lihat orang yang lebih pintar daripada kalian jadikan itu sebagai motivasi biar kalian itu naik ke atas gitu. Jangan kalian di level bawah yang kayak kalau ngeliat orang kaya dikit diomongin, dijulitin. Kalau kayak ada orang pintar dikit dijulitin, ada orang lebih kaya dibilang pesugihan, dibilang kayak uang haram dan lain-lain. Itu jangan gitu loh. Tapi kita gimana caranya? Oh, ada orang nih lebih sukses daripada gua harus lebih kaya, gua harus lebih sukses gitu loh. Tanamkan mindset itu di dalam diri kalian sendiri. Kalau kalian punya mindset seperti itu, percaya aku deh, kalian mau di situasi apapun, mau gimana pun caranya, kalian pasti bakal bisa survive. Kayak gitu aja sih. Oke, itu questionnya udah aku jawab semua ya. Jadi aku udah detailin semuanya juga gitu loh. Terus gini, sebelum nutup acaranya, aku mau cuma kasih satu saran doang buat teman-teman sekalian yang lagi struggle, yang lagi sedih, yang lagi merasa dirinya gak pantas hidup, atau mungkin kayak kalian merasa kayak low gitu ya, kayak merasa kok gini-gini aja hidup kalian, hambar atau kayak gak berwarna atau kayak gitu-gitu aja hidupnya. Ingat, hidup itu kalian yang nentuin sendiri. Kalian mau sukses, kalian mau gak sukses, kalian mau kaya, kalian mau gak kaya, kalian mau pintar gak pintar, kalian nentuin. Paham? Ingat itu ya. Karena jujur, kalau aku selalu ngomong kayak gini, hidup itu pilihan. Kamu mau bener, mau baik, mau salah, mau jahat, mau baik, itu kalian yang ngatur sendiri gitu. Jadi untuk itu benar-benar kayak kalian itu gini loh. Aku selalu percaya kayak gini sih. Takdir itu di tangan kalian sebenarnya. Aku nggak percaya kalau misalnya kayak oh ya udah ditakdirin emang susah, nggak bisa. Kalau emang dia dari struggle ya bisa. Banyak orang-orang yang dari zero to hero juga ada. Apa yang kita tangkap dari omongan aku adalah gini. Kalian mau susah, kalian mau sedih, itu pilihan kalian. Jangan kalian menyalahkan lingkungan gitu loh. Selalu percaya apa yang kalian punya sekarang, kalian kembangin gitu loh. Pasti kok. Ingat, sukses itu berproses. Gak ada yang kayak ini bukan sulap, bukan kayak jadi, gak bisa. Harus berproses. Orang mau kurus, gak mungkin langsung kayak sehari gak makan besok turun 10 kilo, gak mungkin kan? Gak mungkin. Orang misalnya bikin rumah, baru nanam 1 hari bata jadi rumah, gak bisa. Orang mau bangun mau pohon deh, kita beli bibitnya kecil, besok kita siram terus, kasih pupuk yang banyak, yang lama-lama apa? Mati. Kenapa? Kebanyakan, terlalu diforsir. Apa yang bisa tanam dari sini? Hidup itu berproses, jangka panjang, kayak gini, tangga, nanti gua kasih fotonya ya, tangga. Dari sini naik ke sini, 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 baru ke sini. Kalau kalian langsung cepet, jeder, tapi mental kalian belum siap,
mental dan mindset kali ya belum siap, kayak terlalu ibarat gini, kalian kayak satu wadah gitu ya, wadah air. Kalian diisi terus nih, diisi sampai penuh full, yang ada apa? Ngeluber. Jangan kayak gitu. Tapi jadilah kalian kalau punya satu kolam, penuhin, bikin lagi kolam baru, bikin lagi kolam baru. Kalian lampung berisi. Bukan yang kalian satu kolam kecil, kalian minta air terus tur. Lama-lama apa? Mubazir, ngeluber. Kayak gitu aja sih. Oke, gitu aja di episode ngobil kali ini ya. Karena jujur aku yang pertama, nanti next ini bakal aku ada bintang tamu juga yang lain juga. Oke, satu lagi, nanti untuk beberapa episode ngobil ini, nanti aku bakal kayak ini ya, aku bakal kayak giveaway satu goodie bag ya dari Apotik Gama ya, di Gama Group Banten ini. Isinya apa? Ada deh, pokoknya nanti bakal ada terima kayak goodie bag gini ya dari Apotik Gama. Pokoknya nanti kita kayak bakal kasih pertanyaan atau apapun itu, nanti kayak ada kayak mini gamesnya juga gitu ya. Pokoknya jangan lupa ya, subscribe, pokoknya jangan lupa lihat full versionnya di YouTube. Terus habis itu nanti kalau kayak cuplikan-cuplikan aku bakal update di Reels sama TikTok juga gitu ya. Untuk teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya kalian mau aku undang siapa, mau dari pengusaha, dari politisi, atau mungkin dari toko atau apapun itu yang khususnya di wilayah Banten yang kalian pengen aku ajak ngobrol di sebelah aku, ya kalian bisa langsung komen aja, atau mungkin kalian kayak kasih, nanti aku akan kasih question box, kalian pengen aku undang ke siapa gitu aja. Oke, untuk episode pertama Ngobils ini aku tutup dulu aja ya. Jadi I think gitu aja ya, karena kayak ya emang gitu aja, maksudnya kayak ngobrol-ngobrol santai aja gitu aja. Oke, gitu aja. Thank you guys. Dadah.